Salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian di hari Rabu, tanggal 7 April 2021. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Kami telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami ya Roh Kudus. Tuntun kami oleh kebenaran firman-Mu untuk senantiasa hidup dalam kehendak-Mu. Ampunilah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 50 sampai ayat 58. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan bangkit dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema renungan kita hari ini, percaya namun keliru, mak patongan apa tang susi si patona. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak perlu bayar harga, tak perlu biaya, yang penting percaya, maka semua masalah akan terjawab, sakit penyakit akan lenyap, izin pendirian gereja pasti aman. Pernyataan demikian menurut kita seperti apa? Ada yang menjadi percaya agar bisnisnya atau usahanya lancar dan berkembang. Sehingga jangan salah, kalau Yesus dianggap sebagai gudang uang seperti bank atau tabib yang super luar biasa. Hari ini minta, hari itu juga dijawab. Saudara-saudara, Paulus mengajak jemaat untuk berpikir realistis dalam menghadapi kehidupan. Paulus tidak menawarkan hal yang naif, yang tidak realistis seperti yang ditawarkan sebagian pengkhotbah Kristen. Ikut Yesus, hidupmu mulus, tidak ada masalah lagi. Tetapi Paulus memperhadapkan jemaat pada fakta bahwa dalam hidup ini kita harus berjerih payah, yakni berupaya mencari solusi dari persoalan yang rumit. Karena itu Paulus memberi peneguhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan tidak membiarkan kita menabur dengan air mata, lalu menuai dengan tangan hampa. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah, bila menabur dengan air mata, maka tentunya akan menuai berkat Tuhan. Inilah pandangan Paulus. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, keselamatan melalui karya kebangkitan Kristus menjadi kepastian. Keyakinan akan Injil keselamatan membuat kita berpikir yang realistis, tidak mudah tergoncang oleh berupa-rupa pengajaran tentang kematian.
Jangan sampai kita menjadi orang percaya namun keliru menjalani kehidupan ini. Ingatlah bahwa hanya kekuatan Allah saja yang dapat menghidupkan dan mengubah hidup kita dari hari ke hari hingga kekal kelak. Tetaplah percaya dalam kebenaran dalam Kristus, karena hanya di dalam Dia kita beroleh hidup yang bermakna. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur bahwa melalui karya kebangkitan Kristus menjadi kepastian keselamatan bagi kami. Keyakinan akan Injil keselamatan itu pun juga akan terus menolong kami, menguatkan kami, menopang kami untuk tidak mudah tergoncang oleh berupa-rupa pengajaran, bahkan juga untuk terus menopang kami menjalani kehidupan ini dengan segala hal yang kami jumpai. Kami terus menaruh pengharapan kami, tolonglah berkatilah, topanglah kami dalam perjalanan hidup yang Tuhan masih karuniakan bagi masing-masing kami. Mohon Tuhan terus berkati setiap jemaat Tuhan dalam berbagai aktivitas, dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan. Berkati setiap orang tua dalam mendidik mengarahkan anak-anak. Perjuangan setiap jemaat Tuhan dalam pekerjaan, dalam usaha yang ditekuni, kiranya juga terus diberkati. Anak-anak diberkati dalam masa pertumbuhan pendidikan, dalam masa muda mereka. Orang tua yang sudah lanjut usia juga diberkati oleh Tuhan dalam menikmati masa tua, menjalani kehidupan setiap waktu bersama dengan keluarga. Kiranya setiap orang tua kami yang sudah lanjut usia, mereka bersuka cita selalu di dalam Tuhan, dalam segala hal. Yang sakit, yang bergumul karena duka cita yang dihadapi, ataupun dengan berbagai persoalan-persoalan hidup yang dijumpai. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan karuniakan kesabaran, Tuhan karuniakan hikmat, agar mereka tetap sabar menanggung segala hal yang mereka jumpai dalam hidup ini. Kami mohon dengan pertolongan Tuhan, yang sakit akan dipulihkan dari penyakit, yang bergumul karena duka cita akan dikuatkan dan dihiburkan, dan yang bergumul dengan berbagai hal, segala perkara dapat ditanggung. Mohon Tuhan menolong dan memberkati jemaat Tuhan, baik yang berkumpul bersama dengan keluarga ataupun yang jauh terpisah dimanapun mereka berada saat ini. Kasih Tuhan kiranya terus melingkupi kehidupan mereka. Kami pun juga berdoa bersama-sama di tengah bangsa yang kami cintai ini, di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi oleh bangsa kami, bencana alam yang terjadi, maupun juga dalam perjuangan kami bersama dengan para pemimpin bangsa ini dalam pemulihan dari pandemi COVID-19. Kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami mohon Tuhan menolong para pemimpin bangsa kami untuk tetap sabar menghadapi segala pergumulan bangsa ini, bahkan juga tetap karuniakan kekuatan hikmat Tuhan untuk terus mampu memimpin bangsa ini dengan benar dan adil. Pun juga ya Tuhan, bersama-sama di tengah-tengah jemaat Tuhan, kiranya diberkati juga majelis gereja, pengurus OIG, pengerja gereja, bahkan panitia-panitia yang ada di tengah-tengah jemaat dalam mengemban tugas pelayanan. Kiranya semua boleh dilakukan dengan penuh rendah hati, dengan ketaatan hanya kepada Tuhan, dan dilakukan dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami pertaruhkan kehidupan kami hari ini dalam kuasa-Mu. Kami mohon ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.